Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat bergabung lagi ya dalam rangkaian acara Sharing Session Part 5 yang diadakan oleh kedinasan.id secara daring melalui Zoom Meeting pada malam hari ini. Nah, sebelumnya aku mau langsung tanya, mau nyapa dulu sama teman-teman semuanya. Gimana nih teman-teman semuanya, kabarnya sehat? Coba kolom di komentar chat di kolom komentar Zoom pada sehat semua nggak nih teman-teman semua. Oke, semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya karena alhamdulillah sehat. Karena di daerah aku nih teman-teman, jadi cuacanya itu masih panas banget, terus juga terkadang anginnya tuh kenceng banget gitu kan. Jadi ada teman-teman aku banyak yang flu, ada yang batuk-batuk juga, demam juga. Jadi semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan semoga masih terus semangat dalam belajarnya. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Oke guys, langsung aja. Aku mau bahwa kedinasan.id itu nggak tanggung-tanggung ya teman-teman buat mengadakan sharing session ini hingga 5 kali loh secara gratis. Itu keren banget kan guys. Jadi kalian jangan sampai melewatkan atau menyiakan waktunya untuk pokoknya harus ikut acara ini hingga selesai. Gitu ya, setuju ya teman-teman semua. Jadi sharing session pada malam hari ini diadakan secara gratis bagi 50 orang pendaftar pertama, di mana itu tiap bagian atau tiap partnya itu selalu berbeda judulnya, selalu berbeda temanya juga. Jadi kayak saling berurutan gitu loh, dari awal membahas tentang kedinasan apa aja, kemudian TIU, TWK, dan untuk malam hari ini coba apakah ada yang udah tahu belum nih? Kita mau bahas apa nih pada kesempatan malam hari ini? Coba nih, ada yang tahu nggak kita mau bahas apa malam hari ini? Coba ramaikan dong di kolom komentar. Kita mau bahas apa nih guys kira-kira? Ada yang tahu nggak? Bentar, bentar. Seluk beluk tes KAK. Oke, oke, bener banget tuh. Kita hari ini, pada malam hari ini, TIU lagi apakah benar? Jadi pada malam hari ini, kita akan membahas, ada TKP. Kita akan membahas tentang membedah seluk-beluk tes karakteristik pribadi beserta tips and triksnya gitu. Jadi tes karakteristik ini mungkin baru ya bagi aku juga aku baru tahu nih kalau ada tes karakteristik gitu. Jadi senang sekali pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi meskipun online pada Zoom meeting dan tentunya bertemu lagi nih sama aku selaku MC untuk memandu jalannya acara. Jadi jangan bosen-bosen ya ngeliat aku di layarnya kalian, denger-dengerin suara aku gitu. Jadi jangan pernah bosen pokoknya. Jadi mungkin udah ada yang pernah tahu aku, melihat aku di Zoom gitu. Jadi mungkin aku boleh ya kenalan sekali lagi dan mungkin juga udah ada nama aku di bawah. Jadi mungkin aku mau kenalin diri aku Tiara Rinaisun Satyasi sebagai MC pada sharing session 45 ini. Dan seperti biasa aku mau ngucapin terima kasih sama teman-teman yang udah mau meramaikan, udah mau daftar dan ikut join di sharing session 45 ini. Dan meskipun kegiatannya itu diadakan secara daring gitu dan untuk 50 orang pertama tentunya dengan tema yang berbeda-beda. Jadi keren banget kalian udah mau setia nih gabung hingga sampai part 5. Bahkan mungkin ada yang baru ya, teman-teman baru tadi aku lihat ada juga beberapa yang baru. Sebenarnya tadi aku udah menyampaikan bahwa kita itu akan membahas tentang tadi apa seluk-beluk tes karakteristik pribadi beserta tips and triknya. Dan karakteristik ini ternyata juga diujikan juga ya, subtes yang diujikan juga untuk masuk ke PTK gitu. Nantinya juga akan dijelaskan oleh narasumber kita mengenai apa sih itu tes karakteristik yang tadi mungkin baru tahu, yang baru mau mencoba tesnya, itu apa sih karakteristik itu, terus gimana sih kita biar cara lolosnya, gimana sih cara belajarnya, nah nanti akan dibahas langsung oleh narasumber kita selama beberapa jam.
Dan tentunya narasumber kita itu mungkin ada beberapa teman-teman nih ya guys, yang udah kenal, udah pernah lihat, oh kakak ini nih gitu. Jadi nanti akan dibahas langsung oleh narasumber kita dan gak tanggung-tanggung berasal juga dari salah satu perguruan tinggi kedinasan. Mungkin ada yang udah tahu nih siapa dan dari mana asalnya gitu kan. Dan aku mau ingetin lagi di sela-sela penyampaian materi nanti, jika ada teman-teman yang terlintas pertanyaan atau ada yang mau curhat gimana caranya atau mau bertanya gitu lebih jelas lagi, kalian boleh banget nanti langsung chat aja, isikan pertanyaan kalian di kolom komentar Zoom, langsung tulis aja biar nggak kelupaan. Dan nanti buat teman-teman dimohon untuk mematikan mikrofonnya ketika penyampaian materi sedang berlangsung. Oke, setuju ya? Mungkin udah pada nggak sabar nih, langsung aja ya. Aku panggilin kita nih narasumber kita yang udah ada di part berapa ya? Satu, dua, entah tiga atau berapa ya gitu. Tiga deh kayaknya. Langsung aja nih kita panggil dan beri tepuk tangan yang meriah. Sekali lagi buat Kak Satya. Halo Kakak. Halo Kak Tiara, selamat malam. Malam Kak, ketemu lagi nih Kak kita ya. Yap. Gimana nih Kak, kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Malam hari ini sangat luar biasa ya. Alhamdulillah. Eh, Banyak juga nih dari partisipasi teman-teman. Halo Nela. Nah, Iya Kak, jadi cuacanya juga masih, mungkin di daerah Kakak cuaca lagi panas atau hujan nih ya Kak? sebenarnya kalau siang itu sangat panas ya, tapi kalau pagi itu Iya, dingin. Jadi bener. kadang suka bikin pilek-pilek kayak sekarang gitu ya. Iya bener banget sih, jadi kayak aneh banget gak sih sama juga di aku juga panas, paginya gerah, Iya, terus tuh. panasnya banget gitu loh, cemetet kalau bahasa Jawanya kan. Terus Mm-mm. kalau malamnya juga anginnya gede banget gitu kan. Jadi kakak ini tadi kemarin masih semester berapa kak? Aku lupa. Semester Sekarang aku 4. di semester 7, Oh ya tingkat 7. akhir ya. Ya, mau skripsian teman-teman. Mantep banget kak. Saatnya juga udah meluangkan waktunya ya kak ya buat gabung bareng di sini ngasih info ke teman-teman. Keren banget. Ya udah deh kak, langsung aja nih kak. Mungkin kakak udah siap materinya apa aja yang mau dibahas dan teman-teman udah siap ya buat mendengarkan sekaligus menyimak materi dari Kak Satya tentang tes karakteristik ini. Jadi dipersilakan kakak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Tiara. Teman-teman, selamat malam semuanya. Nama aku Satya Indra Kusworo. Biasa dipanggil Satya, dan saat ini aku di STIS tingkat akhir ya, tingkat 4 di semester 7 ya. Pokoknya terima kasih buat teman-teman semua yang udah hadir nih di sharing session kali ini. Jadi ada beberapa rangkaian sharing session dari Kedinasan ID yang tentunya gratis yang teman-teman bisa dapatkan gitu ya. Dan malam hari ini kita akan melanjutkan bahasan yang sebelumnya, yaitu membahas terkait dengan tes karakteristik pribadi gitu ya, tes TKP. Nah, nanti kita akan bahas tuh kira-kira apa saja, apa itu tes TKP itu seperti apa bentuknya, kemudian eh kisi-kisinya itu seperti apa, dari Permen RB-nya sendiri itu seperti apa, dan juga gambaran soalnya itu seperti apa. Kurang lebih seperti itu yang akan kita bahas nanti, teman-teman. Oke, biar nggak lama lagi, kita langsung ke PowerPoint-nya. Oke, mungkin TKP bukan hal yang asing ya buat teman-teman yang tahun lalu mungkin udah pernah mencoba SKD dan tahulah gambarannya bagaimana soal-soal TKP itu gitu ya, di mana kalau misalkan SKD di TKP itu, oh belum ku ganti. Sebentar, sebentar ya. Oke, wait. Oke, jadi untuk TKP sendiri, teman-teman merupakan salah satu bagian tes dari seleksi kemampuan dasar ya, SKD, tes pertama yang akan teman-teman laksanakan atau lalui. Jadi TKP itu ada 45 soal, teman-teman, di mana passing grade-nya, di tahun 2023 itu 156 ya, 156 poin gitu ya, di mana ini kalau misalkan passing grade itu kadang berubah-ubah ya teman-teman ya setiap tahun ya. Jadi ada yang
pernah tahun 2000 berapa? 2020 itu 166 gitu ya. Kemudian turun lagi 156 gitu, dan tahun depan kita nggak tahu ya, mungkin bisa aja naik, bisa aja turun gitu ya. Nah, tapi eh, TKP ini biasanya merupakan tes bonus lah ya, biasanya tuh dia tuh atau kalau aku sebut ladang poin nih teman-teman ya, karena di TKP itu merupakan satu-satunya tes yang nggak ada nilai nol gitu ya, nggak ada nilai nol ya. Jadi untuk nilai TKP itu hanya ada di rentang 5 sampai 1. Mana itu, Bu? 5, 4, 3, 2, dan 1. Jadi maksimal itu 5 dan paling kecil itu adalah 1 ya teman-teman ya. Jadi nggak ada nilai nol ya. Jadi eh, biasanya TKP itu digunakan, kalau aku gunakan sih sebagai boosting ya, sebagai boosting nilai ya. Kalau misalkan ada yang rendah gitu, nah biasanya aku ngambil di TKP nih. Jadi maksimalkan nilai di TKP. Karena kan ada 45 soal ya, ada 45 soal dan setiap soal itu nilainya 5 poin. Jadi ya maksimal mentok banget itu berapa? 20 45 dikali 5 ya. Oke. Jadi seperti itu gambaran terkait dengan tes karakteristik pribadi ya. Jadi ada 45 poin dan minimal banget itu 156. Dan kemudian kalau misalkan ada pertanyaan nih, SKD itu kan ada TIU, TWK, dan TKP. Nah, masing-masing subtes itu memiliki passing grade ya teman-teman ya. Jadi ada nilai minimal yang teman-teman harus capai. Nah, kalau misalkan ada salah satu nilai saja yang teman-teman nggak bisa mencapai, itu kemungkinan besar bakal gugur di SKD ya teman-teman. Jadi kalau berhadapan dengan soal SKD, yang pertama pastikan lolos passing grade terlebih dahulu. Oke, baru nanti kalau misalkan udah lolos passing grade semua, baru berjuang di perankingan ya teman-teman. Oke, nah itu TKP ya teman-teman ya, ada 45 soal dan juga 156 untuk minimalnya. Dan biasanya TKP itu kalau misalkan teman-teman mengerjakan SKD itu ada di nomor 66 sampai terakhir 110 gitu ya. Jadi untuk mengerjakan SKD itu teman-teman nggak perlu urut ya, bisa mengerjakan dari nomor berapapun. Bisa dari nomor 1 dulu, dari nomor 30 dulu, atau 66 dulu ya. Jadi atur strategi terbaik lah, mau ngerjain dari TIU dulu, TWK dulu, atau TKP terlebih dahulu. Oke. Dan untuk TKP sendiri, eh, sorry. Dan untuk TKP sendiri, teman-teman, itu mungkin kurang lebih sama seperti TWK ya untuk tipe soalnya ya. Jadi dia merupakan salah satu ibaratnya kayak tes psikologi dasar gitu ya untuk mengetahui bagaimana karakteristik dari apa namanya dari calon calon mahasiswa sekolah kedinasan gitu ya. Jadi digunakan sebagai gambaran awal lah. Bedanya kalau misalkan SKD itu yang di apa namanya yang diambil itu adalah kan tinggi-tinggi nilai ya teman-teman ya. Jadi TKP itu kadang ya ada yang dibilang manipulatif gitu ya. Karena di sini bukan yang kita dinilai itu berdasarkan nilai ya teman-teman ya. Jadi bukan berdasarkan kayak oh ini jawabannya konsisten atau tidak gitu ya. Itu nanti akan ada tesnya sendiri di tes psikologi. Jadi kalau di SKD yang penting nilainya itu tinggi teman-teman. Jadi kadang rada tricky juga untuk menjawab soal TKP ya, karena soal TKP itu kan soal kepribadian ya, jadi kan nggak ada yang salah. Nah, tapi tantangan dari teman-teman minimal banget itu dapat nilai 4 gitu ya. Jadi jangan terlalu banyak dapat nilai 3, apalagi teman-teman dapat nilai 1 gitu kan. Nah, adapun kisi-kisi ataupun yang diberikan oleh pemerintah berdasarkan Permen RB tahun 2021, itu ada beberapa hal yang dibahas ya teman-teman ya di TKP. Dan untuk soal TKP, khusus soal TKP, itu biasanya ada clue-nya. Jadi ketika teman-teman mengerjakan apa namanya tes gitu ya, nah biasanya per soal ada clue-nya. Jadi teman-teman harus mengerjakan soalnya berdasarkan clue yang didapatkan.
Karena ada kemungkinan soalnya sama kalau clue-nya berbeda, dia akan menghasilkan jawaban yang berbeda teman-teman ya, yang tingginya. Oke, dan kita akan bahas terkait dengan apa namanya sedikit ya terkait dengan kisi-kisinya. Yang pertama adalah pelayanan publik. Nah, kalau pelayanan publik ini adalah teks dari Permenpannya ya, mampu menampilkan perilaku keramah tamahan dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki. Nah, di sini ada yang perlu digarisbawahi adalah sesuai dengan tugas dan wewenang yang dimiliki gitu ya. Jadi ada batasan gitu ya, ada batasan ketika dia bukan tugas kita atau bukan wewenang kita ya perlu dipertimbangkan ya ketika mengambil opsi. Oke, nah kemudian di sini ada menampilkan perilaku keramah tamahan gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pilihan di opsi, pilihlah dulu yang paling menunjukkan ramah gitu ya. Atau apa namanya intinya yang menunjukkan pelayanan yang prima gitu ya dalam bekerja yang efektif agar bisa memenuhi kebutuhan dan kepuasan orang lain. Nah, di sini parameternya apa? Parameternya adalah kebutuhan dan kepuasan dari orang lain. Oke, itu terkait dengan pelayanan publik ya. Intinya eh seperti yang biasa kita dengar konsumen adalah raja. Nah, oke. Lanjut. Nah, kemudian ada jejaring kerja ya teman-teman ya. Jejaring kerja eh itu intinya adalah adaptasi lah ya, adaptasi. Adaptasi eh, dari kerja ya, kemampuan kerja ya. Jadi mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif ya. Karena tidak bisa dipungkiri ya, kalau misalkan kita nanti sebagai ASN ya atau PNS itu kita nggak bisa lagi kerjanya secara mandiri ya gitu ya. Jadi nggak bisa bukan dilihat berdasarkan pribadi orang, tetapi bagaimana cara kita bekerja dalam tim. Ya, jadi kenapa di sini ada jejaring kerja. Jadi sasarannya adalah untuk menguji seberapa seberapa besar ya kamu memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam tim. Itu jejaring kerja ya. Karena di dunia kerja nggak bisa sendiri-sendiri teman-teman. Jadi harus tim, kerjanya dalam tim gitu ya. Jadi nggak apa namanya nggak menonjol gitu ya. Nggak ingin menonjol sendiri. Nah, kalau di sini tujuannya adalah mampu membangun dan membina hubungan, bekerja sama, berbagi informasi, dan berkolaborasi dengan orang lain secara efektif. Jadi kalau misalkan clue-nya jejaring kerja, itu pilihlah opsi-opsi yang kiranya dia itu um, teamwork-nya bagus gitu ya. Yang teamwork-nya bagus. Oke, itu jejaring kerja. Dan kemudian ada pula sosial budaya. Nah, biasanya kan kalau misalkan mahasiswa sekolah kedinasan ya, lulus itu kan langsung ditempatkan. Nah, kenapa di sini ada kisi-kisi terkait dengan sosial budaya ya? Sasarannya ke situ. Jadi kalau misalkan kita ditempatkan dimanapun, kita bisa beradaptasi dengan sosial, ya, beradaptasi dengan lingkungan gitu ya. Jadi mampu beradaptasi dan bekerja secara efektif. Jadi ada kemampuan adaptasi, ada kemampuan bekerja secara efektif. Nah, tujuannya adaptasi itu apa? Yaitu untuk bekerja secara efektif gitu ya. Karena kalau misalkan kita mungkin susah ya dalam beradaptasi gitu ya, sudah dalam beradaptasi, nah nanti kan kerjanya nggak optimal juga gitu kan. Nah, dalam masyarakat majemuk terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Nah, di sosial budaya ini juga biasanya ada kejadian ataupun persoalan terkait dengan toleransi ya, karena di sini kan dijelaskan nih terdiri atas beragam agama, suku, budaya, dan sebagainya. Jadi kalau clue-nya adalah sosial budaya, pilih jawaban yang kira-kira itu menunjukkan kemampuan beradaptasi terhadap lingkungan yang tinggi dan kemudian tidak membeda-bedakan, gitu ya. Itu kisi-kisi dari sosial budaya, teman-teman. Oke, selanjutnya adalah TIK ya, teman-teman ya, Teknologi Informasi dan Komunikasi. Nah, TIK sendiri itu merupakan kisi-kisi baru ya, yang aku dapatkan dulu. Pertama banget itu kayaknya di 2019 ya, teman-teman ya. Di 2019 itu baru ada nih yang namanya TIK. Karena kan kita tahu lah ya, semakin ke sini zaman semakin canggih gitu ya. Ibaratnya kayak aku aja ya, kayak aku banyak, aku kan di STIS ya, jadi outputnya besok.
kerjanya itu di Badan Pusat Statistik ya, yang menyelenggarakan survei dan sensus. Nah, itu aja udah mulai bergeser nih. Udah mulai bergeser dari yang paper base atau survei menggunakan kertas, nah digeser menggunakan teknologi. Nah, jadi eh, dalam seleksi ya tentunya kita apa namanya ya diuji nih eh, apa namanya seberapa diri kita mampu memanfaatkan teknologi informasi secara efektif untuk meningkatkan kinerja gitu ya. Jadi tujuannya untuk meningkatkan kinerja. Jadi bukan untuk gaya-gayaan aja gitu ya. Oke. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan silakan teman-teman langsung saja ya. Oke, nah kemudian profesionalisme. Nah, biasanya kalau misalkan profesionalisme kita dihadapkan di dua situasi. Jadi kita harus bisa memilih antara pekerjaan atau urusan pribadi. Nah, kalau clue-nya profesionalisme, pekerjaan lebih diutamakan daripada pribadi. Oke? Mampu melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan tuntutan jabatan juga. Jadi, eh, jangan bertindak yang di luar ranah kita. Gitu ya. Jadi kalau misalkan bisa diringkas itu, kalau misalkan ada soal ya, kita bisa lihat. Kita itu sebagai subjek atau objek gitu ya. Kita di situ posisinya sebagai apa. Nah, kalau kita udah tahu tuh posisinya sebagai apa, nah berarti ya udah sekitar itu aja. Kalau misalkan ada persoalan di luar dari tugas dan jabatan kita, ya itu bisa dikonsultasikan dengan atasan ataupun lainnya. Itu profesionalisme ya, teman. Oke. Nah, selanjutnya setelah profesionalisme itu ada juga yang anti radikalisme ya. Mungkin kalau radikalisme merupakan yang baru gitu ya teman-teman ya, karena eh, mungkin karena gejolak gitu ya, karena gejolak yang ada gitu ya. Nah, jadi anti radikalisme ini dimunculkan nih di TKP gitu ya, dimunculkan di TKP. Jadi di sini ada tujuannya adalah untuk menjaring informasi dari individu tentang pengetahuan terhadap anti radikalisme, kecenderungan bersikap dan bertindak saat menanggapi stimulus dengan beberapa alternatif situasi. Nah, di sini udah jelas nih. Jadi eh, dihadapkan dengan situasi ya, situasi seperti apa. Nah, kemudian sikap kita itu seperti apa dalam menanggapinya ya. Oke, jadi kalau misalkan soal seperti ini ya pilihlah yang positif gitu ya. Jadi jangan sampai bertentangan gitu ya. Meskipun aslinya itu bertentangan. Tapi yang positif itu sebaiknya yang dipilih gitu ya. Jadi jangan yang apa namanya bertentangan ya atau negatif gitu. Oke, silakan teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan dikumpulkan dulu nanti kita akan bahas ya di sesi diskusi. Mungkin nanti kita akan lebih banyak sesi diskusi aja biar aku ngobrol ya teman-teman dengan teman-teman semua. Itu aja. Oke. Nah, itu tadi adalah yang keluar ya di SKD gitu ya. Nah, ini kita bahas secara global ya, secara umum ya. Nah, besok ketika teman-teman ujian ya ini yang akan teman-teman dapatkan gitu ya, dapatkan untuk clue-cluenya gitu ya, profesionalisme, anti radikalisme, tadi ada sosial budaya dan juga jejaring kerja dan ada pelayanan publik. Nah, jadi teman-teman harus menjawab sesuai dengan konteksnya. Jadi jangan sampai teman-teman menjawab itu di luar dari konteks. Oke? Jadi misalkan soalnya profesionalisme, oh jawabnya di clue pelayanan publik gitu. Nanti nilainya nggak maksimal gitu ya teman-teman ya. Oke, fun fact. Jadi untuk TKP sendiri ya seperti biasa lah ya. Soal atau pilihan ganda TKP itu panjang-panjang. Ya karena dia itu meskipun soalnya panjang-panjang, dia itu sebenarnya kalau misalkan dipelajari secara teori itu ya apa namanya ya teman-teman ya. Ya kadang itu sesuai dengan jawaban teman-teman ya. Tapi kalau dari aku, pilihlah yang pertama adalah pilihlah yang sesuai dengan apa namanya kisi-kisinya gitu ya.
Jadi sesuaikan ya, sesuaikan konteks soalnya, gitu ya. Jadi jangan sampai menyimpang. Oke, jadi jangan sampai menyimpang dan kemudian kalau misalkan teman-teman mengerjakan TKP, itu pakailah jangan sampai teman-teman itu terburu-buru gitu ya, terburu-buru. Oke, terburu-buru dalam mengerjakan soal TKP. Nah, yang kedua nih yang udah aku sebutin, jadi ada clue setiap soal ya teman-teman ya. Jadi setiap soalnya itu ada sub-sub bagiannya, ada sub-sub bagiannya, ada sub-sub soalnya. Ya, jadi teman-teman bisa cek tuh jawabannya sesuai dengan clue yang disediakan. Jadi jangan sampai menyimpang. Terus juga banyak yang kehabisan waktu karena TKP ya. Karena tadi kan TKP itu soalnya soal cerita ya teman-teman ya. Soal cerita, soal terkait dengan pengembangan diri gitu ya. Jadi kadang itu ada yang terlalu asik nih teman-teman ya. Mengerjakan soal TKP. Mengerjakan soal TKP jadi apa namanya, dia bakal kehabisan waktu di TKP. Dan selanjutnya adalah tips dan trik ya teman-teman ya. Bagaimana cara mengerjakan TKP. Oke, tips yang pertama, aku selalu nyebutin ini, waktu adalah emas gitu ya. Jadi teman-teman jangan sampai terpaku dengan satu soal saja, jangan sampai terpaku dengan soal yang susah-susah gitu ya. Ngapain ngerjain yang susah gitu ya, gampang aja banyak gitu kan. Jadi cari dulu ya, ketika teman-teman mengerjakan soal SKD, pastikan soal mudah itu habis. Sisakan soal-soal yang susah atau soal-soal yang mungkin membutuhkan waktu yang banyak nih untuk dikerjakan gitu ya. Jadi jangan sampai fokus ke soal yang susah. Karena biasanya kalau misalkan teman-teman udah banyak latihan soal, teman-teman bisa dapet sense, ini soal kayak bisa aku kerjain deh. Ini soal kayaknya susah aku kerjain. Nah, itu dari membaca soal saja, itu biasanya teman-teman sudah bisa kira-kira nih. Udah bisa prediksi. Nah, jadi pentingnya latihan soal seperti itu teman-teman ya. Jadi nggak kaget teman-teman ketika menghadapi tes sesungguhnya gitu ya. Dan latihan soal doang juga nggak cukup. Kenapa nggak cukup? Karena di hari hanya kita akan berhadapan juga dengan pressure gitu ya, dengan tes gitu ya, tes mental gitu ya. Karena kan kita tahu bahwa ya seruangan itu nggak cuma kamu sendiri gitu kan. Seruangan itu bisa sampai 100 orang gitu ya atau lebih. Jadi apa nama? Jadi teman-teman harus bisa manfaatkan waktu sebaik mungkin. Oke, yang kedua adalah jangan terpaku dengan satu soal ya, yang udah aku sebutin tadi. Jadi eh, kalau misalkan kita terpaku dengan satu soal itu sangat sayang sekali gitu ya. Apalagi kalau misalkan baca soal itu lebih dari 3 kali. Nah itu apa namanya, bahaya ya teman-teman, bahaya. Karena teman-teman akan menghabiskan banyak waktu di situ. Apalagi udah baca 3 soal, terus kita nggak nemu jawabannya. Nah itu akan lebih menghabiskan waktu gitu ya. Jadi soal SKD ya, ngerjain SKD juga penuh dengan strategi ya teman-teman ya. Jadi eh, dulu aku juga pernah waktu awal banget dulu belajar aku tuh buta sekali. Oh tes SKD kayak gini gitu ya, kayak soal TIU yang bisa dikerjakan dengan mudah, aku kerjakan dengan lama, waktu yang lama. Nah itu pentingnya teman-teman punya apa namanya, baca-baca, baca-baca buku atau teman-teman bimbel gitu ya. Nah, jadi kadang itu ada ilmu yang teman-teman nggak tahu, tapi bisa tahu dari orang lain. Nah, itu pentingnya ya. Sharing. Yang ketiga adalah baca cepat. Ya, baca cepat. Latihan baca cepat. Jadi mumpung teman-teman sekarang masih bulan Oktober ya, Oktober akhir. Nah, itu teman-teman baca deh soal-soal panjang atau baca-baca koran gitu ya. Baca-baca koran yang panjang-panjang gitu. Yang panjang-panjang teman-teman bisa baca dengan cepat, bisa dapat kesimpulan dari bacaan itu. Itu sangat penting dan sangat berguna ketika teman-teman mengerjakan soal SKD. Ya, oh iya, perlu memahami dulu kata outer gocek. Oh iya, dan satu lagi ya, kalau
Tips ini tips pribadi ya, tips dari aku pribadi. Kalau misalkan teman-teman bertemu dengan soal panjang atau bacaannya panjang gitu ya, biasakan baca dulu dari soalnya, ya, baca dulu dari soalnya, baca dulu dari soalnya, baca dulu dari soalnya ya. Jadi apa namanya teman-teman itu tahu nih tujuannya apa gitu ya. Jadi tahu tujuannya dulu, baru nanti baca statementnya gitu ya. Jadi nggak bolak-balik gitu ya baca statementnya yang panjang. Terus kita tahu soalnya. Tadi kayaknya di sini tapi di mana ya gitu ya. Di mana teman-teman lupa terus baca ulang lagi. Nah itu juga akan eh, memperlama ya atau memperlambat teman-teman. Jadi baca dulu deh soalnya ketika teman-teman bertemu dengan soal panjang. Oke. Nah, di sini ada gambaran ya. Ini gambaran saja untuk soal-soal TKP itu seperti apa gitu ya. Anda bertugas melayani antrian pada satu loket. Saat ini, Anda sudah selesai melayani antrian yang ada di barisan loket Anda. Namun, Anda melihat seorang difabel mengantri di loket sebelah, loket rekan kerja Anda. Maka yang akan Anda lakukan adalah A. Menyarankan kepada orang tersebut untuk meminta bantuan satpam melayaninya. B. Menghampiri orang tersebut dan melayaninya di loket Anda. C. Meminta izin rekan kerja untuk mengambil alih tugas pelayanan terhadap orang tersebut. D. Meminta izin atasan untuk melayani orang difabel tersebut. E. Cukup melihatnya saja. Nah, kira-kira yang mana jawabannya, teman-teman? Oke, ada B, ada C. Nah, ada yang E juga. Waduh, oke. Jawaban teman beraneka ragam ya. Oke, nah mungkin eh ini deh, apa ya? Ini tuh lebih ke pelayanan publik, teman-teman ya. Ini lebih ke pelayanan publik. Nah, teman-teman udah dapat clue-nya nih. Misalkan ada di atas ada clue-nya nih, pelayanan publik. Kira-kira apa jawabannya? Mana ini ya? Nggak ada masalah sih lagi temannya. B, B. Oke, ternyata di sini banyak jawaban yang B ya. Coba kita lihat. Di sini konteksnya adalah ada orang nih. Kita udah selesai mengerjakan. Pekerjaan kita udah selesai ya untuk melayani. Namun ada difabel nih. Difabel mengganti di loket sebelah. Loket rekan kerja Anda. Maka yang akan dilakukan adalah, oke, nah di sini perlu diperhatikan ya teman-teman ya. Difabel ini, seorang difabel ini itu ngantrinya di mana? Di loket rekan kerja Anda, gitu ya. Dan kalau misalkan pelayanan publik itu ada skala prioritas ya teman-teman ya. Lagi ada skala prioritas, jadi yang kayak difabel, ibu hamil dan lain sebagainya itu lebih baik diutamakan, gitu ya. Karena kita nggak ada, kita udah selesai difabelnya nanti di loket kerja Anda. Oke, jadi jawaban yang paling banyak B. Kalau yang A, menyarankan kepada orang tersebut untuk meminta bantuan satpam melayaninya. Itu kurang ya, kurang menunjukkan pelayanan ya. Kurang menunjukkan pelayanan kita. Yang B, menghampiri orang tersebut dan melayaninya di loket Anda. Itu positif dan benar tindakannya karena dilayani gitu ya di loket. Yang C, meminta izin rekan kerja untuk mengambil alih tugas pelayanan tersebut. Itu juga benar ya. Juga benar karena yang B dan C itu sama ya. Tinggal caranya nih yang berbeda. Oke. Yang D, meminta izin atasan untuk melayani orang difabel tersebut. Yang D itu juga benar ya teman-teman ya. Tapi
Sepertinya itu terlalu panjang ya teman-teman ya alurnya ya. Jadi langsung ke atasan gitu ya. Nah, kalau misalkan kita kan misalkan di front office harus meminta izin ke atasan itu kan terlalu lama ya teman-teman ya, terlalu panjang. Jadi yang D itu kita bisa eliminasi ya. Yang A dan D itu kita eliminasi. Yang E cukup melihatnya saja dari kejauhan karena ia tidak mengalami kendala apapun. Yang E nggak menunjukkan pelayanan ya. Yang E, jadi terasa B dan C. Nah, kalau di soal ini itu adalah yang C ternyata teman-teman ya. Meminta izin rekan kerja untuk mengambil alih tugas pelayanan terhadap orang tersebut. Kenapa? Ya, tadilah ibaratnya eh, kita kan juga harus sesuai dengan SOP dan prosedur gitu ya. Nah, sedangkan di sini difabelnya itu ngantrinya di mana? Di loket rekan kerja Anda gitu ya. Jadi lebih baik karena kan lebih etis ya, lebih etis diminta izin terlebih dahulu daripada kita langsung menghampiri dan melayaninya gitu kan. Jadi kan yang B dan C itu kan sama-sama pelayanan, tapi cara yang C itu lebih baik daripada cara yang B gitu. Pinjem pinjem pasiennya dulu Bang ya, agar silaturahmi tidak terputus ya. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk analisa seperti itu. Jadi ini udah sama nih, outputnya sama nih, pelayanan. Tapi kita lihat faktor lain, faktor lain. Nah, di sini ternyata ada nih cara yang C itu lebih apa namanya ya, lebih bagus lah dibandingkan opsi yang B, langsung menghampiri. Jadi izin dulu ke temennya karena dia ngantrinya di loket temennya, baru nanti dilayani. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Soal nomor 2. Saya merupakan ketua riset penelitian ya. Untuk itu saya kerap memberi tugas kepada koordinator. Namun kali ini terdapat koordinator yang tidak mau menyelesaikan tugas yang saya berikan. Maka saya akan A. Berusaha lapang dada dan membiarkannya. B. Memberikan hukuman supaya jerah, menanyakan kendala yang ia hadapi, baru membuat keputusan, memindahkannya menjadi anggota yang tidak berat tugasnya, memberinya peringatan agar tidak menolak tugas lagi. Oke, di sini banyak yang C. Betul ya. Jadi yang C ya, yang namanya jejaring kerja, kita juga harus tahu kira-kira ada kendala apa ya. Ada kendala apa yang menyebabkan dia seperti itu ya teman-teman. Jadi nggak langsung judge, ya jatuhnya nggak langsung judge. Kasih rapor merah kak. Kayak yang di itu ya, kayak di FYP ya. Kasih rapor merah kepada siapa tuh? Jadi yang soal nomor 2 sepertinya teman-teman sudah banyak yang sepakat nih ya. Jawabannya satu jawaban C semua. Oke, keren. Oke, dan terakhir, saya adalah seorang teknisi pada sebuah perusahaan teknologi terkemuka. Suatu hari, terjadi kerusakan mesin yang sangat vital dan harus diselesaikan segera. Padahal saat itu saya sedang mengerjakan perbaikan pada mesin di kantor lain yang jaraknya sangat jauh. Saya akan, oke, sudah jawab. Wah, banyak yang jawab. Ada yang D, ada yang E, fix D. Fix D. Ada yang B juga. B, E, atau D. Oke. Hmm. Kalau A, meminta kantor untuk menugaskan teknisi lain yang sedang tidak melakukan pekerjaan. Nah, kita malah nyuruh ya. Di sini kita malah nyuruh. Ya. Jadi opsi A bisa dieliminasi. Karena dia konotasinya adalah negatif.
Yang B, segera menyelesaikan pekerjaan saya dan menuju ke sana untuk memperbaikinya. Oke, yang B kita simpan dulu ya. Menuju ke sana untuk memperbaikinya dengan segera. Yang C ini nggak efektif ya teman-teman ya, karena di sini dijelaskan bahwa jaraknya sangat jauh. Ya, jaraknya sangat jauh. Nah, jadi di sini nggak di apa namanya ya, nggak direkomendasikan lah ya, nggak efektif juga. Yang D, menghubungi rekan teknisi yang dekat dengan lokasi mesin dan memintanya untuk memperbaikinya. Nah, ini positif juga. Nah, dan ini juga menunjukkan jejaring kerja. Oke, menuju ke sana untuk memperbaikinya dan meminta teman untuk menyelesaikan pekerjaan yang sedang saya kerjakan saat ini. Nah, ini malah melimpahkan kepada teman lain ya pekerjaan. Jadi yang E bisa dieliminasi. Jadi antara B dan D ya. Jadi kalau misalkan yang B dan D yang lebih menunjukkan jejaring kerja adalah yang opsi D. Oke, betul juga ya. Yang B juga nggak efektif. Keren ya, jadi alasan teman-teman. Wih, ada jawaban yang lengkap nih dari Tri ini. Kita lagi ngerjain sesuatu juga, letaknya jauh. Mesin yang rusak di sana adalah mesin vital yang harus segera diperbaiki. Kalau kita ke sana nanti yang kita kerjaan terbengkalai. Kalau kerjaan dulunya kita bakal lama solusi. Oke. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Keren banget lah jawaban dari teman-teman ya. Mulai ada gambaran lah ya bagaimana cara alur mengerjakan soal TKP itu seperti apa teman-teman ya. Dan apabila teman-teman apa namanya? Oke ya, jadi D ya yang paling tinggi nilainya. Oke, dan kalau misalkan teman-teman mau ya, apa namanya, mau belajar ya terkait dengan TKP ya teman-teman ya. Di sini teman-teman juga bisa manfaatkan salah satu fitur ya, fitur dari kedinasan ID. Di sini ada eh, e-modul ya teman-teman ya. Teman-teman bisa belajar dari sini untuk materi TKP ya di sini. Nah, di sini kan ada banyak nih ya. Jadi yang apa namanya yang udah kita jelasin tadi ya terkait dengan kisi-kisinya. Nah, ini ada semua nih di sini ada sosial budaya, jejaring kerja, pelayanan publik, profesionalisme, teknologi informasi, radikalisme ya. Misalkan buku satu. Nah, di sini ada lengkap nih teman-teman ya bagaimana eh, penjelasan ya, penjelasan dari jejaring kerja, tujuannya dan berbagai macam gitu ya. Dan berbagai macam penjelasan terkait dengan jejaring kerja. Nah, teman-teman juga bisa belajar nih banyak ya dari di modul yang ada di websitenya Kedinasan ID. Jadi teman-teman bisa juga belajar pengenalan SKD dulu nih. Nah, kemudian ada juga materi dari TWK. Nah, banyak ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan nih fitur e-modul ya. Kan banyak nih kita nggak cuma ada juga materi TIU dari mulai analogi intinya lengkap ya semuanya ya. Oke, jadi ada deret angka dan huruf gitu ya. Deret angka dan huruf itu biasanya sering kali keluar ya. Oke, jadi ini ada tipe-tipenya dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa dapatkan di e-modul ya, teman-teman ya. Oke, bentar. Nah, teman-teman mungkin oh nggak tahu yang bisa diakses. Bentar. Kok waiting room? Oke, nah e-modul teman-teman bisa eh, cek di situ gitu ya untuk e-modulnya. Oke, dan sebelum masuk diskusi ya teman-teman ya, sebelum masuk diskusi, mungkin juga jangan lupa ya besok kedinasan itu bakal mengadakan apa namanya ya kelas rutin gitu ya. Jadi untuk kalau misalkan di kedinasan ID itu ada kelas rutin dan semuanya sudah terintegrasi ya, sudah terintegrasi di website. Jadi teman-teman kalau misalkan nyari apapun bisa di sini ya, bisa di websitenya kedinasan ID ada jadwal kedinasan, buta warna, artikel dan sebagainya. Bahkan jadwal Zoom juga ada di sini ya teman-teman ya.
Oke, jadi sudah ada jadwal yang teman-teman bisa di sini. Jadi gampang lah ya teman-teman ya, semakin permudah teman-teman untuk belajar. Dan hari Minggu besok kita juga akan ada kelas ya, di jangan sampai terlewat. Oke, nah mungkin untuk penjelasan terkait dengan apa namanya TKP dan kisi-kisinya seperti itu, dan saatnya kita masuk ke sesi diskusi. Oke, dan terima kasih atas apa namanya sudah aku jelasin tadi ya. Jadi aku kembaliin ke MC. Oke, baik. Terima kasih ya Kak Satya. Tadi udah menyampaikan Oke, materinya sama. dengan lengkap. Ternyata, oh tes karakteristik pribadi. Oh, aku kira tuh tes baru gitu loh Kak. Dan itu mungkin di tahun aku juga ada sih. Dan itu aku inget banget dulu emang di tahun aku itu merupakan salah satu tes yang banyak menggugurkan banyak orang. Karena emang jawabannya itu hampir-hampir mirip di bagian TKP itu. Dan literally aku dapetnya itu agak dikit, ya apa kayak ya di atasnya ambang batas dikit lah ya gitu. Dan itu mungkin bagi teman-teman bisa belajar banyak soal, terus kan mungkin sekarang juga soalnya udah makin meningkat gitu kan ya teman-teman. Jadi pelajari yang kemarin juga dibilangkan oleh Kak Adinda, practice make perfect gitu kan. Sehingga teman-teman harus banyak banget tuh belajar banyak soal, kumpulin materi-materinya apa aja, dan tadi juga udah dibilang sama Kak Setia bahwa di Kebinasaan itu juga ada materi-materinya gitu ya teman-teman semuanya. Jadi pokoknya kumpulin materinya, belajar, latihan, latihan, latihan kayak gitu terus. Dan sekarang nih teman-teman, waktunya untuk sesi pertanyaan dan juga sesi tanya jawab nih. Mungkin tadi udah ada beberapa teman-teman udah ada pertanyaan ya. Aku mau dari awal dulu nih. Tadi juga seru banget dan aku tadi nge-highlight yang bagian jejaring kerja sama pelayanan publik, jejaring kerja sama profesionalisme tadi. Dan itu ternyata bener banget ya di bagian pelayanan publik emang kita itu emang sebagai abdi negara emang harus selalu melayani masyarakat gitu. Jadi sambil aku scroll-scroll ya guys ya, aku juga mau agak cerita sedikit nih. Emang dibentuk untuk sebagai pelayan negara gitu, sehingga eh ya mau nggak mau kita emang mungkin harus jawabnya sebagai pelayan publik gitu. Tadi ada beberapa soal tentang pelayan publik, terus yang bagian di jaring kerja, di mana aku ingat banget bahwa emang kita itu dididik buat ya saling bertumbuh bersama, masuk angkatan bersama, saling bertumbuh bersama, tentang karir juga ya sebisa mungkin kita bisa berkembang bersama gitu. Jadi entah nanti di golongannya berapa, itu juga sama-sama gitu. Nggak ada yang saling menjatuhkan dan lain-lain gitu. Diharapkannya seperti itu. Terus tentang profesionalisme juga. Tadi aku juga sambil kembali mengingat itu sih dan ternyata juga di dunia kerja itu profesionalisme dituntut banget sih guys dan ya mungkin kalian dari situlah aku sadar bahwa oh ternyata tuh tes TKP tuh bermanfaat ya gitu dan mungkin dari situ juga pihak-pihak itu menilai kita ya tesnya dari situ ya kita oh anaknya kayak gini gitu jadi kalian harus banyak-banyak latihan soal belajar materinya poin-poinnya apa ya pelajari gitu karena ternyata di dunia kerja juga wow ternyata bener gitu dan bisa kilas baliknya aku bisa oh keren gitu aku ini ada pertanyaan nih kak dari Karwan oh dari Yoga kak waktu mengerjakan SKD itu tadi berapa jam kak mungkin bisa disampaikan lagi. Oke, jadi kalau misalkan SKD itu ada 110 soal, 100 menit. Iya, jadi kurang lebih 1,5 jam. Ya, 1,5 jam ya. Oke, jadi ini 100 menit. Gitu, Kak. Gitu, jadi 100 menit soalnya ada 110 itu semua SKD ya teman-teman Iya, jadi semua nggak SKD. cuman nggak cuman TKP aja. Terus mana lagi nih? Hmm, tadi seru banget ya pertanyaan dan jawaban-jawabannya. Tadi kalian juga keren-keren lah pokoknya. Bentar, tadi juga belajar tentang nggak efek apa lebih efektif mana gitu kan. Nah, ada yang mau minta di-spill lagi nih Kak. Saat tes sekolah dinas, itu skor SKD-nya Kakak tuh berapa? Boleh nggak Kak? Oke.
Ini mungkin pertanyaan yang sangat umum ya teman-teman ya. Jadi ada perbedaan ya dari SKD di tahunku dan tahun selanjutnya itu ada di jumlah soal ya teman-teman ya. Jadi untuk tes SKD ku itu nggak bisa teman-teman jadiin patokan ya. Nggak bisa dijadiin patokan karena di tahun 2020 itu masih 100 soal ya, 100 soal. Jadi dulu itu skor maksimal skor maksimalnya di 500 ya. Kalau sekarang kan di 550 dan skorku dulu ada di 412 ya, 412. Ya tahun 2020. Nah, jadi jangan hati-hati ya teman-teman ya. Ini sudah nggak bisa lagi dijadikan patokan ya, karena sekarang kan ditambah 50 poin lah ya, ditambah 50 poin ya. Kalau misalkan disetarakan ya tinggal ditambah 50 jadi 412 tambah 50 sekitar 462. Jadi kalau misalkan aku aman sih di 450-an ke atas ya teman-teman ya. Itu insya Allah udah bisa lah untuk bersaing di prank gitu. Seperti itu. Benar banget. Terus lagi nih, pertanyaan dari Nuria Ship. Nah, Kak, cara bagi waktu belajar itu gimana nih biasanya? Kan banyak tuh tugas-tugas, terus persiapan buat ujian akhir, ujian sekolah. Itu kakak dulu cara bagi waktunya tuh gimana ya kak ya? Boleh nggak kasih tahu? Oke. eh Mungkin aku akan jawab secara lengkap ya teman-teman ya. Karena aku mengalami 2 kali periode ya bisa dibilang ya. Waktu SMA dan waktu udah kuliah gitu ya. Dan itu mungkin sedikit banyak berbeda gitu ya. Ketika waktu kuliah, ketika waktu sekolah dulu deh. Ketika waktu masih SMA, itu aku mulai nyicil dari kelas 12. Dari kelas 12 awal gitu ya. Aku mulai nyicil mengerjakan soal-soal SKD ya. Biar tahu gambarannya soal SKD terlebih dahulu. Biar tahu soal SKD seperti apa. Jadi tiap hari itu pasti aku akan ada latihan soal di waktu SMA ya teman-teman. Jadi nggak perlu belajar yang terlalu ngoyo. Yang penting teman-teman setiap hari itu ada progres gitu ya. Ada progres konsisten ya. Jadi eh, naik gitu ya grafiknya ya. Jadi jangan hari ini belajar, hari esok enggak, hari ini belajar, hari esok enggak gitu ya. Jadi walaupun kayak cuma 5 soal udah cukup gitu ya, 5 soal, 3 soal itu udah cukup. Yang penting konsisten setiap hari. Nah itu jangan terlewat. Dan bagi waktunya seperti apa ya ketika, kalau aku sendiri, itu ketika kalau misalkan ada tugas, ulangan, harian ataupun apa ya, aku fokus ke situ dulu ya teman-teman ya. Fokus ke situ dulu, karena kan yang SKD udah kita cicil nih, kita latihan soal gitu ya. Jadi kalau misalkan ada soal ujian ya, misalkan ada ujian akhir nih, ya aku fokus ke ujian akhirnya dulu gitu ya. Baru nanti selesai, baru bisa fokus ke yang lain gitu ya. Jadi karena kadang ada orang yang susah nih bagi fokusnya ya. Kalau misalkan udah fokus ke satu, ditambahin fokus lain, dia malah akan buyar gitu ya. Belajarnya kayak nggak jelas. Jadi penting juga untuk memahami diri teman-teman. Kira-kira eh, belajarnya seperti apa, kemudian ritmenya seperti apa, itu teman-teman yang tahu. Jadi temukan itu ya teman-teman. Dan kemudian kalau misalkan membagi waktu ya, buat teman-teman yang udah kuliah mungkin ya. Kalau dulu untuk nyiapin SKD di tahun kedua, aku itu sebenarnya nggak terlalu banyak persiapan gitu ya. Aku belajar cuma di liburan semester gitu ya, di liburan semester. Karena kan kalau kuliah itu sangat padat ya teman-teman. Apalagi kalau teman-teman dapat jurusan yang banyak praktikumnya, itu akan sangat repot ketika membagi waktu ya. Ibaratnya buat tidur aja kurang gitu ya. Kita harus belajar lagi SKD. Jadi biasanya ada yang dulu itu waktu kuliah aku belajar di liburan semester. Ya, jadi intinya seperti itu teman-teman. Ya, jadi untuk bagi waktu ya pinter-pinterlah bagi waktu untuk teman-teman. Jadi yang penting konsisten. Event itu cuma 1 soal setiap hari. Yang penting setiap hari itu ada lihat bentuk soal SKD lah gitu. Mungkin seperti itu Kak Tiara. Oke, jadi yang penting berprogres, terus belajar konsisten gitu ya. Bener banget, bener. Terus lagi nih, ada pertanyaan kalau nggak lulus tes kedinasan di tahun pertama, itu di tahun keduanya itu bisa nyoba lagi nggak ya, Kak? Oke, jadi itu juga pertanyaan yang mungkin banyak ya. Jadi for your information gitu ya. Jadi buat informasi buat teman-teman semua, sekolah kedinasan itu ada batas umurnya.
Jadi teman-teman bisa mendaftar berapa kali pun selama teman-teman masih di bawah batas usianya. Nah, itu nanti teman-teman tinggal cari tuh batas usia dari sektin ini berapa, sektin ini berapa gitu ya. Karena berbeda-beda. Kalau STIS sendiri itu 22 tahun ya, 22 tahun maksimal. Kalau di STAN kayaknya di 21 tahunan ya, Kak. 21 tahun terakhir yang kalau misalkan aku gitu ya. Dan juga iya sih sekitar 21 22 tahun itu maksimal. Jadi selama umur teman-teman itu masih di bawah itu ya teman-teman bisa mencoba gitu ya. Ini mungkin akan keuntungan buat eh, teman-teman yang apa namanya tuh yang cuma sekolah 2 tahun itu. Eksplorasi ya, Kak. Iya, akselerasi. Nah, banyak kesempatan tuh kalau bisa untuk mencoba. Oke. Tapi mudah-mudahan teman-teman tidak banyak mencoba, sekali mencoba saja sudah bisa lah ya. Amin, amin. Terus lanjut lagi nih. TWK itu lebih banyaknya soal yang kayak gimana nih, Kak? TWK tuh tes wawasan kebangsaan ya. Itu lebih banyak, Oke. maksudnya mungkin eh, UUD kah, Pancasila kah, itu gimana tuh, Kak? Oke, jadi untuk TWK sendiri ya teman-teman ya itu sebenarnya banyak soal ceritanya juga banyak ya. Karena untuk TWK tipe sekarang itu lebih banyak ke penalaran nih teman-teman. Event itu materinya matematika. Eh, kok matematika? Event itu ceritanya tentang apa namanya ya? Tentang Pancasila. Tapi dia disajikan dalam bentuk teori dan penalaran. Jadi harus pandai-pandai nih menyimpulkan. Jadi tadi yang baca cepat itu sangat diperlukan. Baca cepat, dapat kesimpulan, nah, itu yang sangat berguna buat teman-teman. Jadi itu ya tipe soal TWK. Oke, terus lanjut lagi nih di bagian tes wawancara. Ini kita wawancara sih baru sih. Kalau aku belum ada sih dulu. Itu pertanyaannya itu biasanya tentang apa ya, Kak? Itu Kak Satya tahu nggak? Biasanya tes wawancara, isinya pertanyaannya apa aja? Kalau misalkan aku sendiri, aku tuh nggak mengalami tes wawancara ya, karena di STIS itu nggak ada tes wawancara. Tapi mungkin teman-teman bisa cari informasi untuk tes wawancara ya paling informasi umum ya. Jadi kalau tes wawancara kan tujuannya untuk menggali. Biasanya itu terkait dengan kekonsistenan gitu ya. Kekonsistenan, kira-kira kamu ke depannya bagaimana. Nah, itu jawablah secara apa namanya, secara lugas. Jadi kalau tes wawancara ya jawablah secara tegas, lugas gitu ya. Jadi jangan sampai jawaban di sini A, nanti kalau ada pertanyaan diulang lagi, kok jadi B. Nah, itu kan bisa jadi catatan tuh nggak konsisten ya dari awal sampai akhir. Jadi biasanya Ya, pertanyaan sangat apa namanya ya, umum lah teman-teman ya. Gitu. oke. Bentar tadi saya mana ya? Hmm, oh ini lagi. Tadi membagi, kalau tadi mungkin udah agak terjawab ya dari pertanyaan Andika juga udah terjawab juga cara bagi waktu tadi. Yang penting belajar tiap harinya, entah itu mau belajar SKD, SKB itu ya nanti mungkin bisa dibikin skala prioritasnya sendiri gitu. Jadi mungkin aku langsung ke pertanyaan selanjutnya, yaitu kalau menurut Kak Satya sendiri, itu lebih susah TWK atau TIU? Oke, jadi kalau misalkan dari aku sendiri, teman-teman ya, di tahun 2020 ke sini, itu soal TIU sudah mudah ya, teman-teman ya. Jadi mungkin apa namanya, banyak juga teman-teman yang baru tes kemarin, itu ya ternyata lebih kan susah ya, karena TBK itu kan soal penalaran gitu ya. Jadi ya mungkin banyak yang kesulitan di TBK. Tuh, udah ada jawaban dari Wahyudi juga tuh, TBK, TBK, TBK. Karena TIU itu mudah teman-teman ya, jadi nggak usah stres terkait dengan TIU. Justru teman-teman lebih dalami lagi di TWK dan TKP. Menurutku ya. TIU tuh kayak pelajaran SD teman-teman ya, percayalah. Bener, karena ya yang aku alami juga ya bisa TWK karena hafalannya ya kayak banyak gitu. Mm, Terus lanjut lagi.
dengar-dengar nih Kak, soal TWK itu soalnya panjang, pertanyaan itu panjang-panjang gitu. Bener nggak sih Kak? Kayak TKP gitu. Oke, jadi eh, bener ya teman-teman ya. TWK itu kayak soal TKP ya. Bedanya kalau TKP itu ada 1 sampai 5, kalau TWK salah ya salah gitu ya. Jadi nggak ada poin-poinan gitu. Kalau salah ya udah salah. Jadi soalnya memang panjang-panjang seperti TKP. Kayak dulu aku juga kayak ini soal TWK kayak TKP gitu kan. Soal TWK kayak TKP karena soalnya cerita dan memang kayak TKP teman-teman ya. Jadi kadang itu eh, teori yang kayak eh, tanggal berapa gitu itu nggak ada kadang-kadang ya. Tapi teman-teman ya perlu pelajari juga ya karena yang namanya soal SKD itu susah ditebak ya. Soal SKD susah ditebak yang keluar kayak bakal seperti apa itu susah ditebak dan ada juga orang teman-teman yang dapat soal tentang pasal-pasal ada yang enggak gitu ya. Jadi tergantung juga keberuntungan teman-teman gitu. Oke. Oke. Lanjut lagi nih ya teman-teman, kita ada pertanyaan dari Muhammad Zafran. Tadi mungkin udah jelasin belum ya tentang kan si tadi SKD itu ada 100 soal. Nah, itu 10 soal. pembagiannya itu 100 berapa? 110. Oh, 110. Itu pembagiannya apa aja ya? Berapa TKP-nya, berapa TWK-nya itu boleh Pak dijawab. Oke, jadi untuk pembagiannya sendiri teman-teman ya, eh, di nomor 1 sampai 30, di nomor 1 sampai 30 ada 30 soal, itu adalah soal TWK. Di nomor 31 sampai 66, 65, itu adalah soal TIU ya, soal TIU ada 35. Dan 66 sampai 110 adalah soal TKP. Jadi ada 110 soal, TWK-nya 30, TIU-nya 35, TKP-nya 45. Jadi TKP cukup banyak nih teman-teman ya. Kenapa tadi aku sebutin ladang poin? Karena soalnya banyak dan nggak ada jawaban yang salah. Gitu ya. Jadi bisa nih buat ngedorong nilai ya teman-teman gitu ya. Apalagi kalau ada yang TKP-nya dapat nilai maksimal, wah keren banget itu. Udah dapat setengah gitu, setengah sendiri gitu. Keren Oke. banget sih. Lanjut, apakah ada beberapa pertanyaan TKP yang akan diujikan kembali di tes psikotes atau tes wawancara? Oke. Nah, kalau misalkan tes sekolah kedinasan itu biasanya independen ya teman-teman ya. Jadi ketika soal SKD ya di situ-situ aja. Soal psikologi ya nanti akan berbeda lagi. Jadi nggak mengungkit pertanyaan dari SKD ya. Biasanya independen. Antar tesnya independen teman-teman ya. Nah, mungkin nanti untuk apa namanya yang hasilnya ya. Kayak hasil apa berkaitan dengan apa gitu buat pertimbangan. Buat pertimbangan untuk tes selanjutnya. Misalkan di perankingan gitu. Misalkan ada tes kesehatan nih di tahap akhir ada tes kesehatan. Nah, nilainya ada yang sama. Nah, yang dipertimbangkan tes di bawahnya biasanya, tes psikologinya gitu. Hmm. Terus lagi tadi masih lanjutan, misalkan jika ada nilai SKD peserta banyak yang sama, maka yang diambil. Oh, jika nilai SKD itu ada yang sama nih semua totalnya Kak. Terus di perankingan. Kemudian yang diambil duluan itu mendahulukan nilai TWK-nya kah, TU-nya kah, atau TKP-nya kah? Oke, pertanyaan sangat bagus ya, teman-teman ya. Jadi kalau misalkan seperti itu yang diutamakan TKP-nya ya. Jadi TKP-nya dulu ya, teman-teman ya, justru. Karena kadang itu TU-nya yang penting itu akhlaknya lah ya. Nah, iya Kan benar. sekarang prinsip ASN adalah berakhlak gitu ya. Jadi TKP didahulukan. Jadi itu teman-teman. Jadi kenapa TKP itu harus tinggi gitu ya. Setinggi-tingginya teman-teman harus capai. Karena ketika ada poin yang sama, TKP-nya yang akan dipertimbangkan. Ya jadi akhlaknya dulu diutamakan gitu. Baru nanti TIU dan yang terakhir adalah TWK. Benar-benar. Karena emang ini sih masih pakai berakhlak ya. Jadi TKP dulu yang diutamakan. Terus sama ada pertanyaan nih Kak. Kakak tahu nggak kalau misalkan Poltekim, terus saat wawancara itu harus nunjukin kah
sertifikat lomba atau enggak? Aku sendiri kurang tahu ya teman-teman ya informasi tersebut ya. Tapi nanti mungkin bisa kalau misalkan aku ada info info kayak gitu, aku bisa share lagi ya ke teman-teman ya. Tapi sebaiknya dokumen apapun yang dikiranya penting teman-teman persiapkan gitu ya. Entah itu bakal dipakai atau tidak, yang penting teman-teman udah disiapkan terlebih dahulu ya teman-teman ya. Kalau ditanya baru tunjukkan ya ada prestasi apa ya tunjukkan saja. Hmm. Begitu ya teman-temannya. Jadi persiapkanlah segala sesuatu pendukung dari seleksi seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut lagi di pertanyaan. Kalau di bagian tes kesehatan, terus ada bekas luka, kemudian mata minus, kayak gitu-gitu, itu ngaruh nggak ya Kak ke nilai kita? Oke, nah kalau kayak gitu, itu balik lagi ke sekolah kedinasan yang mau dituju ya. Jadi ada sekolah kedinasan yang tidak terlalu ketat terkait dengan kesehatan. Tes kesehatannya maksudnya ya ada sekolah kedinasan yang emang detail gitu ya, sampai mata, sampai kesehatan organ dalam dan sebagainya itu intinya ketat. Nah jadi pastikan dulu ya teman-teman mau menuju kedinasan yang mana gitu ya. Biasanya kalau yang ketat itu kayak di PDN tuh itu ketat banget. Di PDN dari segi mata, gigi, dan lain sebagainya itu sangat diperhatikan ya teman-teman yang mata minus. Dan masing-masing sekolah kedinasan memiliki kebijakan tersendiri terkait dengan mata minusnya. Jadi teman-teman harus persiapkan ya, atau harus saja informasi ini terkait dengan mata minus. Nah teman-teman juga bisa dapatkan informasi tersebut dengan mengikuti di kedinasan ID kayaknya sudah pernah bahas terkait dengan mata minus ya. Mungkin nanti bisa di-up lagi aku itu ke admin ya. Seperti itu. Oke. Selanjutnya, kalau tes matematika itu digabung sama psikologi atau di sendiri-sendiri ini Kak? Oke, em, di sini ada yang mau cerita nggak nih? Ada yang mau cerita nggak? Kemarin yang udah pernah nih, yang udah pernah apa namanya ngikutin tes di STIS nih, digabung atau enggak nih? Oke, gabung dalam 1 hari atau 2 hari, Tri? Langsung dua-duanya sehari, gitu kan ya? Jadi sudah, aduh capek. Jadi sudah jelas lah ya. Jadi ketika teman-teman kalau misalkan yang mau daftar STIS ya, itu habis SKD adalah tes matematika dan psikotes. Nah, itu dilaksanakan sehari. Nah, kemarin psikotes dulu atau matematika dulu tadi? Psiko, psiko, oke. Jadi yang pertama adalah psikotes terlebih dahulu, baru matematika. Ya, jadi kayak psikotes itu soalnya kalau di STI sendiri itu udah CAT ya. Jadi udah berbasis komputer. Ya, jadi teman-teman bakal dihadapkan dengan ribuan soal gitu ya yang membutuhkan fokus teman-teman. Setelah itu, teman-teman harus mengerjakan soal matematika. Jadi ya bisa dibayangkan hektiknya dan capeknya gitu ya. Seperti itu. Jadi dalam 1 hari dan digabung kalau bisnis. Wow, keren karena STIS kan juga statistika mungkin atas dasar itu ya Kak ya biar ya matanya udah secara familiar tahu lah sama angka-angka nggak banyak gitu entah kita masih dalam tekanan banyak atau apa jadi kayak udah bisa lah ngerjain gitu mungkin ya Kak ya. Eh, Oke, kalau dulu aku pengalaman kalau STAN enggak sih. Dia dia kan dari TIU TKP itu terus hari besoknya baru kalau lolos di psikotes sama kesehatan. Jadi beda-beda gitu ya. Terus pertanyaan dari Kevin tadi. Mau ngelanjutin pertanyaan itu kalau mau masuk di PTK itu ngaruh banget ya sih Kak sertifikat di bagian perankingan. Itu ngaruh banget ya. Oke, kalau sertifikat sendiri itu biasanya di pendaftaran ada yang ditanyakan ya di bagian SSCHSN itu ada nih sertifikatnya. Tapi aku tuh nggak tahu secara spesifik apakah dia itu berpengaruh atau enggak ya terhadap apa namanya terhadap perankingan ya. Tapi kalau misalkan di SKD sendiri itu nggak ada ngaruhnya. Jadi berdasarkan nilai dari teman-teman. Mungkin sertifikat akan dijadikan sebagai pertimbangan di akhir ketika ada yang sama dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan di awal itu biasanya enggak. Ya tetap pure poin teman-teman yang di ranking kan. Benar.
Terus sama ini nih, kalau di Sekdin Kemenhub itu kerjanya nanti outputnya apa ya Kak ya? Tuh. Mungkin ada juga lanjutannya banyak masyarakat yang anggapnya itu jadi kayak petugas parkiran setelah lulus dari Sekdin Kemenhub. Enggak lah. Lanjut Oke, kayak boleh dijawab. jadi Kemenhub itu adalah sekolah kedinasan yang paling banyak anaknya. Gitu ya, jadi ada matra darat, laut, dan udara. Kan nggak mungkin ya, yang matra laut kok tugas di parkiran kan nggak mungkin. Yang mana parkirin kapal gitu kan nggak mungkin. Jadi apa namanya? Jadi kalau saya jadi Kemenhub, teman-teman harus cari tahu nih, teman-teman maunya di matra mana, darat, laut, atau udara. Nah, silakan sesuaikan. Jadi ya mungkin dishub dan lain sebagainya itu STTD biasanya itu kalau outputnya ke dishub gitu ya. Jadi ya kerjanya nggak seperti itu stigmanya ya. Seperti itu ya. Jadi bisa di per segmen biasanya ada outputnya kemana gitu. Itu teman-teman bisa cari nih informasinya. Ya, enggak, setahu aku juga enggak sampai jadi petugas parkiran. Hmm. Itu ada kok temen aku ada yang di Kemenhub ya, jadi di sana dia. Nah, terus tips buat belajar matematika ini kayaknya matematika jadi momok banget ya buat teman-teman nih. Jadi Kak Satya boleh nih bagi tips belajar matematika. Kalau matematika sendiri ya teman-teman ya, sebenarnya aku tuh juga nggak terlalu apa namanya yang ngoyo banget ya untuk belajarnya. Kalau matematika, khususnya di STIS ya, STIS itu punya pola tes matematika yang sama biasanya. Jadi kalau teman-teman udah lihat dari soal-soal tahun sebelumnya, itu ya kemungkinan besar bentuknya kan seperti itu. Jadi saranku adalah dari soal, latihan dari soal baru baca materi. Karena sepengalamanku, dulu aku belajar dari latihan-latihan soal. Dan yang keluar polanya sama. Itu untuk STIS ya. Pola tes matematika STIS itu biasanya sama teman-teman ya. Jadi kalau salah satu lagi, kalau misalkan matematika di STIS itu juga eh, poinnya sering berubah-ubah gitu ya. Nah, yang terakhir tahun ini itu benar bernilai 5 dan salah bernilai 0. Ya, jadi bisa di gambling. Tapi hati-hati, kadang itu STIS ada yang -1. Nah, itu nggak bisa di gambling. Oh, oh berarti tahun lalu ya? Tahun ini -1 ya? Berarti yang itu tahun lalu ya, tahun lalu. Tahun lalu 5 dan jadi bisa di gambling. Kalau tahun sekarang ada minusnya ya teman-teman ya, jadi nggak bisa di gambling. Nah, itu jadi teman-teman harus perhitungkan kira-kira teman-teman harus mengerjakan yang benar itu berapa gitu ya. Jadi itu juga perlu dipelajari. Tapi secara umum untuk belajarnya mulailah dari soal. Oke, jadi biar kita juga tahu ya kayak polanya apa, terus kita bisa baru lihat materinya. Oke, mungkin ini ada sisa waktu lagi. Satu pertanyaan lagi ya teman-teman dari Yabes Siburian. Setelah lulus dari Kemenhub PTKJ, itu nanti kerjanya di satu kota atau berbagai kota. Ayo, Kak Satya Oke, boleh. ya. Mungkin PKTJ ya, PKTJ teman-teman ya. Oh ya sama seperti Kemenhub seperti Sekjen pada umumnya ya. Jadi eh ya, pasti akan disebar ya teman-teman. Akan disebar ke berbagai daerah gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman udah berniat nih masuk Sekdin ya, jadi siapkanlah dari sekarang untuk ditempatkan dimanapun gitu ya. Jadi kadang itu ada pilihan kayak Disti sendiri itu cuma bisa memilih sampai kabupaten. Atau kadang kalau Disti sendiri tahun ini tuh nggak buka Jawa. Jadi sudah harusnya siap untuk ditempatkan dimanapun ya di luar Jawa. Gitu ya. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kerjanya nggak cuma di satu kota ya. Kalau tupoksinya ya, misalkan kita kerja di kabupaten ini, ya kita hanya di kabupaten itu ya. Maksudnya itu ya, bukan pertanyaannya. Ya, di sekitar itu saja. Daerahnya ya daerah ya, sesuai dengan SK ya, nggak kemana-mana. Tapi untuk penempatannya ya dimanapun, bisa dimanapun. Ya, benar banget karena tadi juga udah dibilang Kak Satya bahwa kita itu sebagai abdi negara. Jadi dimanapun wilayah NKRI, dimanapun wilayah daerahnya tetap satu NKRI. Jadi
ya bisa definitif di mana-mana. Seperti itu yang harus disiapkan kalau memang mau siap masuk ke Sektin. Tapi keren kok ya kan. Kita bisa tahu eh apa alam negara lagi di daerah mana aja itu wisata alamnya apa aja gitu. Jadi keren lah kita bisa healing-healing tipis sembari bekerja. Tuh. Mungkin ada deh satu lagi pertanyaan Kak dari Kevin satu ya. Ini sebagai penutup sesi tanya jawab kita. TIS itu berpengaruh tes Samapta nggak Kak? Oke, aku jawab ya. Jadi TIS sendiri itu nggak ada samapta ya teman-teman ya. TIS cuma ada kesehatan doang dan kesehatannya cuma lab doang gitu ya. Jadi kayak dulu kan mungkin kalau dulu tuh ada buat EKG itu tesnya pakai apa yang buat lari tuh treadmill ya. Tapi sekarang kan sudah semakin canggih gitu ya. Jadi nggak perlu alat itu lagi. Jadi tes kalau di situ itu cuma kesehatan doang gitu ya. Cuma kesehatan doang di klinik ya udah itu doang. Jadi nggak ada tes lari dan lain sebagainya. Tuh ya. Jadi tapi harus jaga diri, maksudnya jaga badan gitu ya. Jangan sampai ketika hari kita tes justru ada batuk, pilek gitu ya itu jangan sampai. Bener, Kak. Oke, deh itu tadi dari Kevin terkait menutup sesi pertanyaan kita ya teman-teman semuanya. Nanti jangan khawatir, semoga ada sharing session part berikutnya. Nanti kalian bisa tanya-tanya hal lain seputar tes Tekdin lainnya. Bisa tanya-tanya nanti di sharing session kalau ada ya sharing session berikutnya. Jadi alhamdulillah pertanyaan pada malam hari ini sudah terjawab semuanya dan sayang sekali karena keterbatasan waktu mungkin kalau ada teman-teman yang mau bertanya bisa nanti bertanya di sesi berikutnya atau lain hari kalau kita bertemu secara langsung maybe bisa jadi kan gitu. Dan semoga makin jelas, makin paham tentang informasi yang untuk hari ini tadi tes karakteristik pribadi, makin paham lagi apa yang harus dipersiapkan bekal dari sekarang. Udah Oktober ini ya, jadi jangan banyak main-main, langsung banyak belajar gitu. Dan sharing session kita pada malam hari ini seperti biasa diselenggarakan oleh kedinasan.id di mana merupakan salah satu platform bimbel online atau digital yang menyediakan layanan bimbel online ataupun tatap muka untuk membantu teman-teman belajar dan mempersiapkan diri untuk masuk tes kedinasan atau sekolah kedinasan. Dan aku juga tadi mau ngingetin buat teman-teman jangan lupa besok join Zoom pukul 1 siang atau 13.00 WIB dengan materinya tadi TWK bagian pilar negara atau Bhinneka Tunggal Ika. Oke ya, jadi jangan kelupaan. Dan bagi teman-teman yang mau join Zoom-nya besok, aku ada nanti bisa langsung chat di ini bentar aku kasih. Nanti bagi teman-teman yang mau join kelas Zoom besok, bisa banget nanti langsung chat ke kakak adminnya. Nanti ini WA-nya aku share ya di kolom komentar chat Zoom. Jadi kalian bisa langsung chat aja kakaknya untuk ikutan Zoom besok gitu. Oke, jadi langsung yang tertarik langsung aja chat kakaknya untuk ikut Zoom besok tentang TWK Pilar Negara Bhinneka Tunggal Ika untuk belajar bareng-bareng nih karena besok Sebentar ya teman-teman ya, sepertinya Kak Tiara kelempar ya teman-teman ya. Nanti kita akan kembali lagi. Oke, sudah balik. sorry sorry teman-teman semuanya.
Tadi aku terputus ya, maaf-maaf guys. Oke, aku tadi ulangi lagi ya. Aku mau bagi info menarik buat teman-teman tadi, yaitu adalah diskon atau potongan harga sebesar Rp50.000 untuk 5 pendaftar pertama di kedinasan.id. Jadi bagi teman-teman yang belum berlangganan kedinasan.id, langsung aja klaim diskonnya tadi yang aku share di chat Zoom. Kalau eh, jadi langsung aja klaim diskonnya di nomor WhatsApp admin tersebut. Nah, nanti kalian bisa langsung chat kakaknya buat klaim diskon atau ikut join Zoom besok. Oke, teman-teman. Jadi Rp50.000 potongan diskon Rp50.000 untuk 5 pendaftar pertama. Oke, jadi langsung aja ya guys ya. Bagi kalian yang mau berlangganan. Oke, langsung deh kita ada di sesi terakhir kita, yaitu seperti biasa untuk mendokumentasikan kegiatan hari ini. Boleh yuk kita on cam dulu, kita foto bersama. Wow, sorry ya tadi aku keluar. Oke, mungkin bisa langsung aja ya. Teman-teman boleh on cam. Halo Arya, webinar NAC. Halo Tri. Oke deh, langsung aja. Aku aba-aba dari aku dimulai dan siapkan gaya terbaik kalian. Satu, dua, tiga. Good. Bentar, bentar. Dan lagi. Satu, dua, tiga. Oke, keren banget. Udah. Dan siapkan gaya terbaik baik kalian lagi. Dan satu, dua, tiga. Oke, keren banget. Sorry tadi aku sempat terputus jaringannya. Dan makasih kalian semua udah keren semua, udah join Zoom hingga akhir acara ini. Makasih, aku juga mengucapkan terima kasih pada Kak Satya yang udah mau berbagi informasi terkait tes karakteristik pribadi, terus materinya apa aja, yang perlu dipersiapkan apa aja, terus ada contoh soalnya, bahkan ada tips and triknya yang udah mau menyempatkan waktunya untuk ngasih informasi kepada adik-adik semua. Semoga kita semua dapat diberikan kelancaran dalam memahami apa informasi yang tadi disampaikan Kak Satya. Terima kasih ya Kak Satya ya. Sama-sama, Kak Tiara. Juga Dan teman dan di sini semoga aku sukses semua ya. amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ada closing statement Kak dari Kak Satya. Oke, semakin hari itu semakin dekat ya teman-teman ya. Jadi persiapkan diri teman-teman baik-baik gitu ya. Manfaatkan setiap kesempatan yang ada. Jadi buat teman-teman selalu manfaatkan peluang gitu ya. Jadi jangan sampai eh kita apa namanya ya kayak em, menyanyiakan peluang gitu ya. Jadi setiap ada peluang masuk 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 siapa tahu di saat kita masuk peluang itu kita akan beruntung ya karena eh, keberuntungan orang tidak ada yang tahu gitu ya. Jadi manfaatkanlah peluang, teruslah berjuang ya, belajar, tenang aja. Kalau misalkan gagal, nggak apa-apa, karena gagal itu adalah salah satu bagian dari sukses, teman-teman. Mungkin itu, Kak Tiara. Terima kasih. Oke, baik banget. Terima kasih Kak Satya udah ngasih closing statement yang bisa menambah motivasi belajar kita nih. Dan aku selaku MC memohon maaf apabila terdapat salah kata atau tadi ada jaringan aku yang terputus tiba-tiba. Mohon maaf atas kendala tersebut. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih pada teman-teman semuanya yang udah semangat dan terus bergabung hingga sharing session 45 ini. Dan sekali lagi aku semangatin kalian, semangat belajarnya. Jangan kasih kendor buat impian kita semua fighting dan semoga sukses semuanya. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayonara semuanya. Sampai jumpa. Makasih Kak Satya.